Oke, ini salah satu tema yang sangat basic sebenarnya untuk kehidupan kita ya. Dan ini menentukan arah hidup kita dan karakter kita dibentukkan itu. Kan tadi kan, UUD, ujung-ujungnya selalu duit. Jadi dimanapun ini uang selalu dibicarakan gitu. Dan itu termasuk tadi, gimana mau nginjil, mau nggak ada duitnya gitu. Nah, ini pencarian saya bertahun-tahun di awal pernikahan saya bertanya juga gitu, Tuhan tahu nggak sih hidup ini susah nyari duit gitu. Kok Tuhan sepertinya maksa kita untuk tidak mikirin duit, mikirkan untuk pekerjaan Tuhan gitu. Nah, artinya inilah pencarian saya bertahun-tahun. Jadi objektif kita ada 3. Yang pertama adalah kita belajar untuk mengerti janji Tuhan, mengenai kebutuhan kita secara spesifik. Ini bicara spesifik sekarang. Untuk setiap kebutuhan kita lihat, Tuhan tahu nggak? Tuhan sebutkan nggak dalam janjinya? Itu yang pertama. Kedua, setelah kita belajar, kita akan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Itu. Jadi harus tahu dulu kan, kalau sudah tahu kita percaya. Setelah percaya, supaya kita bisa lebih setia di dalam tugas kita membagikan kasih Tuhan. Jadi jangan tiba-tiba, ayo menginjil, ayo melayani, ayo jadi misioneri gitu. Sweet Calvin tadi kan. Jadi tekanan itu seringkali begitu, dia dioper-oper ke orang. Gitu. Karena saya mau nyari uang. Nah, tema yang kita menjadi dasarnya adalah dalam 2 Korintus 9 ayat 8. And God is able to bless you abundantly. Jadi Tuhan sanggup untuk memberkati kita dengan limpah. Gitu. Jadi nggak hanya sanggup memenuhi kebutuhan kita, bahkan dengan limpah. Kita harus yakin dan percaya dengan itu dulu gitu. Baru masuk supaya apa? So that in all things at all time. Jadi dalam setiap waktu dan dalam segala hal apapun juga, having all that you need. Kamu punya dengan apa? Kamu memiliki semua yang kebutuhan kamu. You will abound in every good work. Kamu akan terlibat di dalam semua perbuatan baik. Hal apapun juga, gitu. Kapanpun juga. Nah, ayat ini kita akan terangkan dalam kebutuhan hidup kita. Baik. Livelihood. Ini kalau dalam NGO, ini istilah digunakan ya. A person means of supporting themselves. Membantu mereka untuk menghidupi kehidupan mereka. Kalau bahasa Inggrisnya satu istilahnya breadwinner. Ya, yang mencari roti. Kalau bahasa Indonesia apa? Istilah mencari nafkah kan gitu. Makanya bilang kan cari sesuap nasi dan segenggam berlian kan itu istilahnya gitu kan. Nah, saya dalam perjalanan hidup saya akhirnya percaya bahwa istilah mencari nafkah itu istilah dari setan. Kenapa? Karena gini, kebutuhan hidup saya contohnya gini. Saya dengan keluarga, saya laki. Saya harus memenuhi kebutuhan anak istri saya kan. Minimal 2,5 juta. Udah kerja setengah mati, nyari kerja setengah mati, dapatnya cuma 2,5 juta. Udah setengah mati nih, belum, untung nggak mati beneran nih, gitu kan. 2,5 juta. Nah, kalau kebutuhan saya udah minim nih. Ini mau makan tempe tahu doang, sekali-sekali telur gitu. Jadi 2 T, kalau lagi beruntung 3 T gitu. Jadi jangan tanya rendang, apalagi minta rendang pagi sore gitu. Nah, kalau begitu, saya ingat nggak untuk menyisihkan untuk uang perpuluhan dan persembahan? Saya kan masalah bisa ke Tuhan, masa Tuhan tega sih? Kan masuk akal kan? Nah, makanya teman-teman kita, sepupu kita, mereka punya ajaran adalah mengembalikan perpuluhan bagian Tuhan itu kan hanya bagi mereka yang sudah mampu kan. Kalau di Kristen kita ada nggak pembedaan yang mampu tidak mampu? Nggak ada gitu. Tapi kalau mencari nafkah, masa Tuhan tega gitu? Atau saya harus nyari lagi. Jadi akhirnya tadi jam 6 sore contohnya kan pulang, ada lembur dikit kan, nggak dapat tenggo kan jam 5, masih sampai jam 6 lah. Ngojek lagi terpaksa. Sampai mengorbankan apa? Waktu dengan anak dan istri kan. Tadinya anaknya minta main bola bareng, termasa nggak bisa. Atau bantu kerjaan PR, udah nggak bisa. Bahkan waktu untuk istirahat juga berkurang kan. Mengorbankan kesehatan, mengurangkan waktu dengan keluarga, mempertaruhkan kesehatan tubuh kita juga gitu. Sampai lembur. Kan jadi tidak sehat. Karena mencari nafkah itu. Bahkan, sudah setengah mati, begitu anak masuk rumah sakit. Akhirnya ada dompet penumpang ketinggalan. Dibalikin nggak? Pas lagi butuh 1 juta nih, tiba-tiba lihat, wah 1 juta nih, wah ini berkat Tuhan, nih pas banget soalnya, iya kan? Jadi pengertian yang salah akan membawa kita sedikit demi sedikit melakukan yang salah. Jadi akhirnya saya percaya mencari nafkah salah, bekerja bukan untuk mencari nafkah. Kalau nyari nafkah ya kayak gitu, makanya di Indonesia dulu banyak orang bilang begini,
korupsi nggak apa-apa. Karena berapalah gaji pegawai negeri. Jadi seolah-olah menghalalkan karena kita punya penghasilan kecil, kan gitu. Jadi nanti saya akan setia kalau saya sudah kaya. Nah, itu gitu. Yang kedua, kita kerja itu kan, hidup kita banyak sekali dihabiskan untuk bekerja, 30 tahun lebih. Dan cukup nggak? Nggak cukup, karena apa? Untuk bersiap kerja itu kan harus sekolah. 18 tahun bisa lebih gitu. 18 ini saya ngitung, kalau cuma TK, kalau dia mulai dari playgroup, kalau dia sampai master, lebih gitu. Jadi, seringkali orang diajak untuk menginjil, untuk melayani, nanti dulu. Saya harus berdikari dulu, harus mandiri dulu. Saya harus siapkan kebutuhan keluarga dulu. Nanti anak saya tunggu saya pensiun, atau nanti anak saya tamat kuliah baru saya ikut menginjil. Karena banyak sekali excuse seperti itu gitu. Karena apa? Karena hidup kita berfokus untuk mencari nafkah. Makanya sampai ini kan saya Morgan the Gilles Jones. Ini waktu itu strike demonstrasi di 2022 ya, di Prancis dan banyak negara Eropa. Karena demo buruh, karena masalah beberapa kebijakan pemerintah terhadap kehidupan warga mereka, pekerja gitu. Dan ini sampai strike, kami sampai hampir nggak bisa keluar dari Paris waktu itu. Di airport orang numpuk, ribuan penumpang numpuk karena pilot itu sampai ngerjain sendiri, sampai masukin barang ke pesawat, pilot yang ngerjain waktu itu kita. Ini dan sekarang demo buruh ini kan bolak-balik kita di Indonesia sampai rusuh-rusuh. Saya kaget kemarin dibilang kerusakan akibat demo kemarin itu sudah 900 miliar. Iya. Rilis pemerintah bilang gila gede banget ini. Saya pikir cuma halte beberapa doang kebakar. Ternyata kan kantor juga banyak. Iya kan, gedung-gedung juga. Ya. Nah. Jadi kita lihat gimana cara muternya, bisa bantu nggak? Bantu, oh ini. Ini video saya dia punya. Jadi seringkali kita harus bekerja tapi begini kita punya. Jadi hari Jumat senangnya berambut. Sementara kalau hari Senin pagi jadi kalau attitude kita seperti itu, bagaimana kita punya penampilan, kita punya prestasi di tempat kerja? Kalau hanya sekedar mencari nafkah kan, dan itu jadi beban. Sementara kita kan hampir semua pegawai gitu. Nah, itu mentalitasnya gitu. Nah, bagaimana mau nikmati hidup? Jadi banyak orang nikmati hidup nanti setelah seringkali sudah pensiun. Jadi banyak banget kalau saya ketemu kalau lagi travel, lagi liburan, banyak banget yang liburan tuh orang-orang sudah tua. Dan yang kayak gini gitu, dan ini pemandangan yang paling sering terjadi gitu. Jadi udah ya bayar mahal lah tidur karena udah nggak mampu secara fisik. Nah, kenyataan dari Alkitab, Kejadian 3:19 bilang apa? Terkutuklah bumi ini, ya. Tanah ini terkutuk dan kita harus bekerja keras sepanjang umur kita dan harus mengucurkan keringat. Itu kutuk yang Tuhan berikan mengenai pekerjaan, ya. Sangat berat. Yang kedua, dalam perjanjian baru, ini perjanjian lama, ini yang baru, Paulus bilang, if anyone will not work, neither shall he eat. Ngeri banget gitu. Saya pas dapat ayat ini, waduh, ngeri banget hidup kita gitu. Dan apa kesaksian dari Salomo, orang yang paling kaya dan paling bijak yang pernah hidup dunia ini. Apapun yang dikerjakan manusia itu, in the striving of his heart, with which he has toiled under the sun, for all his days are sorrowful. Hidupannya penuh dengan penderitaan, and his work burdensome. Pekerjaannya itu jadi beban. Even in the night, his heart takes no rest. Bahkan pada saat malam, hatinya tidak bisa tenang. Gitu. Dan ini kenyataan kan? Baru mau tidur kita udah pusing, aduh, kerjaan besok, aduh, pagi-pagi harus berangkat pagi nih kerjaan. Banyak banget numpuk lagi, belum lagi bos marah-marah contohnya kan. Jadi malam pada saat tidur pun kita tidak bisa tenang, dan sekarang semakin banyak orang tidak bisa tidur gitu. Ini kenyataannya. Nah,
Abraham Maslow sebagai salah satu tokoh psikologi modern, dia membuat dalam satu piramida kebutuhan manusia. Inilah kita punya motivasi kenapa kita bekerja. Yang paling bawah adalah kebutuhan psychological. Itu makanan, minuman, kemudian kehangatan, dan istirahat, atap, rumah ya. Kehangatan ini kehadiran seseorang, pasangan hidup gitu. Kalau ini sudah terpenuhi sebagian besar, dia otomatis kebutuhan itu langsung meningkat ke atas. Kebutuhan yang kedua itu keamanan, baik secara fisik maupun juga secara mental. Kalau ini sudah terpenuhi sebagian besar, langsung lompat lagi. Sekarang butuh dengan apa? Kita punya kebersamaan, rasa diterima dan dicintai, relationship dan sahabat. Kalau sudah terpenuhi sebagian besar, lompat lagi ke atas. Ini adalah rasa percaya diri, kebanggaan, prestasi, dan merasa kita sudah memenuhi memenuhi tuntutan atau target tertentu. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, baru kita aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah kita akan melakukan hal apapun juga karena kita suka, karena kita senang, karena itu kita punya hobi, itu kita punya kemampuan. Contoh sederhana dengan nyanyi ya. Kalau dia kebutuhan fisiknya, nyanyi untuk kebutuhan fisik, dia ngamen pinggir jalan atau di bus. Gitu. Dapat duit, dia langsung makan. Gitu. Saya pernah lihat orang gitu yang ngamen, dia dapat duit langsung makan, begitu cukup untuk bayar makanannya gitu. Tapi kalau sudah terpenuhi cukup, sudah ngamennya sudah banyak, hasilnya sudah belum bisa nabung dikit, dia mikir, wah nyari kerjaan tempat saya nyanyi yang bisa dibayar bulanan, jangan yang tiap hari lagi gitu. Dia bisa nyanyi apa? Di rumah-rumah makan. Kan ada rumah makan tuh pengamennya yang khusus kan, nggak dari luar kan, cuma mereka sendiri gitu. Atau di bar contohnya. Nah, kalau sudah terpenuhi sini, otomatis naik. Jadi ada orang yang nyanyi bukan karena dia jago nyanyi. Dia ikut choir bukan jadi karena suaranya bagus. Hanya karena apa? Yang dia deketin itu salah satu anggota KOR. Wah, jadi dan teman-temannya semua KOR. Jadi dia terpaksa ikut KOR juga supaya apa? Diterima. Karena teman-temannya semua di situ gitu. Nah, ada orang juga yang untuk rasa percaya diri, prestasi. Dia memang jago nyanyi, tapi kalau disuruh nyanyi di gereja, Bu, bisa nyanyi nggak nanti? Kita punya di Sabat nanti. Oh, di mana? Di sekolah Sabat. Oh, nggak mau saya. Orang-orang telat. Iya. Nanti nggak ada yang lihat. Saya maunya di khotbah, iya kan? Kalau ada pembicara hebat, acara besar, semuanya pengen nyanyi kan? Nanti ada 10 jemaat gabungan, 10-10-nya harus nyanyi, iya kan gitu. Jadi nyanyi sekarang tuh karena pengen tampil, pengen oh suara saya bagus banget nih, hebat banget kalau saya nyanyi, saya punya lagu baru banget nih gitu. Jadi sekarang nyanyi dia untuk prestasi, untuk menunjukkan bahwa saya ini hebat gitu. Jadi lihat, hal yang sama bisa jadi dilakukan oleh motivasi yang berbeda. Dan dalam hidup ini seperti ini gitu. Untuk makan, kalau masih untuk di sini, untuk di kebutuhan paling dasar, itu makanan sudah bau-bau mau basi juga nggak peduli deh. Iya kan? Kalian pasti pernah di tempat itu gitu. Lagi lapar nggak peduli nih makanan sehat nggak peduli. Tapi kalau sudah mulai berpikir sehat, ini kayaknya nggak sehat nih. Oh tadi di rumah lalat nih atau jual dia nggak mau gitu. Sudah mulai bicara kesehatan gitu. Sudah bicara, oh ini gluten free nggak? Lihat kan? Sudah mulai naik deh. Kalau untuk supaya diterima oleh teman dan dicintai, ini temennya makan sambil nongkrong, gue nggak suka makan di sini. Cuma gara-gara teman gue nongkrong sini ya gue ikut makan gitu. Jadi motivasinya sudah mulai berbeda. Kalau di sini makannya gue suka rendang, tapi gue nggak mau makan lagi di pinggir jalan asal rendang. Gue harus rendang di pagi sore dan di foto di upload. Lihat nih. Jadi ini sangat nyata gitu. Dalam kehidupan apapun, mau dibicarakan apapun, ini motivasinya pasti akan terlihat gitu. Orang berada di mana. Nah, makanya untuk melayani sedikit yang mau terlibat. Kenapa? Gua lagi bergumul di sini atau bergumul di sini paling bawah, nggak sempat lagi untuk melayani. Gitu. Karena melayani itu kan harus keluar apa? Minimal keluar waktu kan? Yang pertama. Selain waktu keluar apa lagi? Ya udahlah, keluar duit juga. Bahkan kadang-kadang kita keluar kita punya keamanan dan emosi kan keluar juga. Gitu. Bahkan pengorbanan harga diri kita ya kan, prestasi kita punya label kita akan dipertaruhkan seperti itu gitu. Nah, saya akhirnya bertanya, Tuhan ngerti nggak sih kebutuhan ini sesuai dengan teorinya Abraham Maslow? Ini teori benar loh, ini kan benar nggak nih? Kan kira-kira kamu punya kebutuhan benar nggak dalam struktur ini? Iya kan gitu.
Ini sudah diuji, diteliti gitu. Nah, ini yang Tuhan katakan. Yesus bilang jangan khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan, akan kamu minum, atau apapun kebutuhan tubuh kamu yang kamu akan pakai, pakaian. Bukankah hidup ini lebih penting dari sekedar makanan dan baju? Kemudian, Yesus juga katakan, dia teruskan lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saya bertanya, semuanya ini semua yang mana? Apakah dalam segitiga Abraham Maslow itu dibahas? Tuhan tahu nggak sih gitu? Kita akan lihat nanti. Kemudian mengenai pekerjaan, nah ini yang Tuhan bilang dalam melalui Ellen White. Tuhan melihat dengan penuh belas kasihan kepada mereka yang membiarkan dirinya dibebani oleh ini household cares, tanggung jawab di rumah tangga, kebutuhan di rumah tangga, hidup kebutuhan pribadi, ataupun juga business perplexes. Beban dari pekerjaan, dari usaha, dari tanggung jawab. Dan mereka dipenuhi dengan kebutuhan hidup dan pekerjaan sampai melupakan the one thing essential. Hal yang paling esensial itu apa? Seek ye the first kingdom of God and His righteousness. Jadi mereka sampai melupakan karena beban kehidupan, karena tanggung jawab, karena kebutuhan mengenai harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu yang pertama mereka lupakan. Yang berikut di halaman selanjutnya dikatakan, walaupun hidupmu penuh dengan cucuran keringat, tetapi jangan meragukan Tuhan, karena for in the great plan of His providence, dalam rencana jangka panjang yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, He will supply your need from day to day. Dia akan penuhi kebutuhan kamu dari hari ke hari. Nah, sekarang kita lihat mengenai kebutuhan hidup kita. Dalam kebutuhan paling dasar, tadi kita sudah baca kan, apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Ini yang Tuhan bilang. Bagaimana pasangan hidup? Sempat dibahas juga kan sama dalam diskusi kami di meja makan tadi. Gitu. Oh, sorry, yang laki-laki. Kejadian 2:18. Ada yang hafal? Boleh baca? Kejadian 2:18. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, makan, minum, dan pakaian, Tuhan bilang, jangan khawatir, ya kan? Bahkan burung di udara yang tidak menabur, Tuhan siapkan makannya. Ya kan? Tidak pernah jatuh ke tanah tanpa Bapamu di surga tahu. Untuk kebutuhan pasangan hidup, Tuhan juga bilang, tidak baik manusia seorang diri. Jadi jangan takut. Di dalam kebutuhan dasar, Tuhan tahu dan Tuhan janji. Sekarang kita lihat kedua, di level kedua. Mengenai kebutuhan perlindungan, security. Mazmur 34 ayat 7. Ini pasti banyak yang hafal. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi apa? Orang yang takut akan dia. Baik, malaikat Tuhan berkemah sampai camping. Jadi bukan hanya satu shift dalam Tuhan, enggak. Gue tidur sana juga, jaga nih gitu. 24 jam, 7 hari seminggu. Itu yang Tuhan lakukan, malaikatnya. Nah, itu mengenai perlindungan secara fisik. Bagaimana mengenai perlindungan secara mental? Kita baca Yesaya 26 ayat 3. Karena perlindungan mental itu sama pentingnya seperti perlindungan fisik, bahkan lebih penting dari fisik. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan jaga dengan apa? Damai sejahtera. Orang kalau sudah tidak damai sejahtera, itu sampai perlindungan itu akan sebagaimana berapa besar pun perlindungan, itu tidak akan pernah tidur dengan nyenyak. Saya pernah dengar cerita kesaksian dari supir salah satu orang paling kaya di Indonesia. Dia cerita gini. Jadi tadi siang gue ikut bos mengunjungi teman bisnisnya. Dan siang itu gue ikut temenin supirnya, ini supir yang ngomong. Supirnya untuk beli makanan ke rumah makan Padang sederhana untuk dia punya penjaga. Jadi penjaganya dia gini, satu shift itu satpamnya kalian bisa tebak berapa orang? Dia punya satpam. Ken, kira-kira berapa satpamnya? Ini rumahnya di Menteng. 3, bener banget, 30. Satpamnya 30. Dan itu tidak cukup, yang 30 itu dia bilang dimasak di rumahnya. Makanan mereka dimasak. Dia pergi ke restoran itu karena ada tambahan 15 orang tentara baret merah aktif. Jadi 15 orang itu dibeliin. Jadi penjaga dia tiap hari 30 satpam plus 15 tentara. 45. Di Menteng rumahnya. Disebutin namanya tapi saya lupa karena saya nggak kenal juga gitu. Jadi namanya itu jarang kedengaran gitu. Bayangkan emang perampokan di Indonesia seberapa
Seberapa sering sih terjadi itu? Iya kan? Di Jakarta loh. Kenapa? Sudah merasa tidak aman. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan akan jaga dengan damai sejahtera. Oke, sekarang kita naik ke bagian untuk rasa diterima dan dicintai. Ingat, kita panggil Tuhan sebagai apa? Bapa, gitu. Bayangkan Bapa, Tuhan. Banyak agama itu jaraknya dengan dia punya pengikut ya, dengan umatnya itu jauh sekali. Kenapa? Jarak yang begitu besar. Bahkan sampai agama-agama lihat gitu, saking takutnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Karena Tuhan itu sangat kuat, sangat hebat, tetapi juga pemarah dan suka ngukum. Sampai mereka mengorbankan persembahan dalam bentuk apa? Sampai nyawa kan? Kalau kita lihat di Alkitab itu sampai anak bisa diberikan, gitu. Dan sekarang masih ada agama yang seperti itu, walaupun tidak terbuka, gitu. Mengorbankan nyawa. Kenapa? Saking takutnya. Ini Tuhan ini Bapa. Yang mati siapa yang dikorbankan? Bukan kita, anaknya dia malah. Lihat gitu. Itu begitu baiknya Tuhan dengan kita. Bahkan Yohanes 15:15 Yesus katakan, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Karena hamba itu dia tidak tahu Tuhan yang ngapain. Kan nggak laporan. Palingan tertentu kalau ada tugas yang berhubungan sama hambanya. Tapi kamu, saya ceritakan semua apa yang akan saya lakukan. Karena kamu adalah sahabat. Bayangkan Tuhan sampai bilang itu, kamu sahabat gitu. Jadi kita tidak perlu sampai menjual dan berkompromi, merendahkan diri kita, melakukan apa saja supaya mau diterima jadi sahabat. Kalau yang anak-anak muda yang laki, saya tidak tahu perempuan karena tidak pernah jadi perempuan. Tapi sepertinya kalau lihat di YouTube sekarang perempuan bisa sama ganasnya, geng-geng perempuan bisa sama ganas kayak laki-laki gitu. Jadi banyak anak-anak yang berani melakukan hal yang bodoh, sudah tahu salah karena apa? Supaya diterima sama gengnya kan, sama temennya. Nah itu kita tidak perlu mengorbankan apa-apa, hanya mau menerima. Nah sekarang bagaimana mengenai harga diri? Apa yang Tuhan bilang mengenai pencapaian prestasi? Wahyu 1:6. Yang satu siapkan dalam Keluaran 28, Ulangan 28 ayat 13. Wahyu 1 ayat 6. ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Thank you, Dan. Jadi di dalam Alkitab menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam dunia nyata. Dalam peradaban manusia, terutama zaman dulu ya, dalam kerajaan. Strata paling atas itu biasanya hanya dua ganti-ganti. Yaitu apa? Golongan bangsawan kan? Raja dan semua keluarganya. Atau pendeta, imam-imam. Ini Tuhan gabung dua. Kenapa? Supaya yang manapun kita mengerti, dua-duanya kita adalah imam dan kerajaan gitu. We kings and priests dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di dalam bangsa Mesir kuno, yang paling atas itu merangkap dia. Makanya Firaun itu dianggap sebagai apa? Dia anak dari dewa matahari. Jadi dia saat yang sama dia raja, bangsawan, ya keluarga bangsawan dan raja yang saat itu. Tapi saat yang sama juga dia adalah apa? Anak titisan dewa. Dan Tuhan bilang, kamu adalah raja-raja dan imam-imam. Dan Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 apa katanya? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini yang Tuhan bilang. Kita adalah kepala bukan ekor. Tuhan sudah siapkan itu gitu. Jadi nggak usah capek-capek berkorban sampai akhirnya mempertaruhkan dan bahkan akhirnya menimbulkan masalah. Hanya kita berusaha untuk jadi kepala. Kan banyak orang nyogok kan, banyak orang ngatur intrik-intrik. Makanya keributan kita kan salah satu itu. Pengen dihormati, pengen dapat kekuasaan sampai mengorbankan apa saja. Bayangkan sampai beli jam untuk saya. Aduh, gua kalau dapat duit mending jadi ministry. Ada banyak misi yang gua bisa dilakukan dengan 11M gitu. Ini hanya 1 jam. Dan kalau sudah punya 1 jam itu cukup nggak 1? Sudah nggak akan lagi gitu. Gitu. Dan banyak sekali manusia seperti itu, bukan cuma dia. Ada banyak orang tolol seperti itu gitu. Iya, yang tolol yang mau berkorban. Bahkan teman saya cerita, dia waktu masih kerja dia sudah pensiun. Waktu dia kerja dia sering bawa, dia punya nasabah orang-orang kelompok orang terkaya di Indonesia travel ke luar negeri. Nah, salah satu bapak ini perokok. Jadi waktu dia di Paris, dia mau ngerokok lagi habis makan kan nggak boleh di dalam restoran, dia harus keluar. Dia keluar sendiri.
Lagi di luar tiba-tiba didatangin 2 orang hitam yang lebih gede dari dia. Datang langsung lepas jamnya, lepas. Udah. Cuma ngomong biasa, lepas. Ngelihat 2 ini, kalau kalian pernah ke Paris kalian tahu, lihat. Itu di jalan orangnya gede-gede semua. Udah, masuk ke dalam, ketakutannya. Udah trauma. Untuk dia hilang segitu dia masih punya jam banyak di rumah kan? Tapi traumanya itu dan keselnya hilang barang kan gitu. Jadi kita banyak melakukan hal tolol, padahal kalau jam semahal itu emang berarti kita nggak pernah terlambat. Benar nggak gitu? Kalau jamnya sudah di atas 100 juta pasti nggak pernah terlambat. Ya lambat aja kan gitu. Jam lu cuma 100.000 juga, lu bisa lalu on time gitu. Nah, lihatlah bodohnya manusia pada saat dia melakukan semuanya hanya apa? Hanya dasar dari apa yang ada dalam dirinya dan berusaha untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan akan cukupkan. Nah, yang paling atas apa yang Tuhan bilang? Menggembalakan apa? Itu tadi kan kita belajar di sesi pertama. Pengutusan agung, mengembalakan domba-dombanya, itu yang Tuhan inginkan gitu. Jadi itu yang Tuhan minta kepada kita lakukan. Tetapi banyak orang bilang apa? Nanti dulu. Saya mau pelayanan, bagikan Injil Tuhan, kasih Tuhan nanti dulu, nggak punya waktu sekarang. Kenapa? Saya masih punya kebutuhan di bawah ini. Tapi Tuhan janji akan dicukupkan gitu. Jadi Tuhan tahu ya. Jadi kebutuhan manusia apapun juga Tuhan tahu dan Tuhan sudah sebutkan secara spesifik. Tuhan akan penuhi. Nah sekarang kita lihat bagaimana dalam kenapa bekerja. Jadi salah satu kutipan dalam buku Prophet and Prophets 60 dikatakan dalam rencana Tuhan yang besar itu untuk menyelamatkan dia dari apa? Keruntuhan dan degradasi dosa. Jadi bekerja yang pertama adalah untuk memperbaiki kita punya karakter. Itu alasannya kerja, bukan cari nafkah. Nafkah hal yang berbeda gitu. Nah, yang kedua adalah ini yang menarik. Di halaman 50, di halaman sebelumnya. God appointed labor as a blessing to man. Jadi bekerja itu sudah berkat. Jadi bukan dapat gajinya berkat. Kita berebut cari kerja yang gajinya gede. Kita berpikir kalau gajinya gede baru berkat. Ternyata enggak. Kerja itu sudah berkat duluan. Gitu. Paling enak tuh kalau kita dapat pekerjaan yang kita suka. Hati kita di situ. Enak banget gitu. Terlepas duitnya cukup nggak cukup, banyak nggak banyak gitu. Nah, to occupy his mind, supaya ini memenuhi pikirannya dan juga menguatkan tubuhnya dan juga mengembangkan dia punya apa? Kemampuan, dia punya talenta, termasuk dia punya karakter di situ. Dan ini adalah kebahagiaan yang terbesar dari apa? Dari eksistensinya sebagai manusia. Jadi pekerjaan itu bukan untuk cari nafkah sebenarnya, tetapi untuk menguatkan kita punya mental, menyehatkan kita punya tubuh secara fisik, dan juga untuk mengembangkan kita punya karakter, mengembangkan semua talenta kita. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Kita lanjut ya. Semakin menarik nanti. Nah ini hubungannya dengan kita punya pelayanan. Jadi kepada mereka penginjil firman. Jadi pendeta di situ, guru agama, misionaris, ataupun juga perawat, ataupun juga dokter, ataupun juga setiap individu Kristen. Apakah dia pedagang, petani, apapun juga dia profesional, apapun tukang atau mekanik ya, atau tukang sekalipun. Tugasnya sama. Tugas kita adalah untuk bekerja menyatakan kepada manusia Injil keselamatan. Every enterprise, apapun pekerjaan kita, adalah sarana bagi kita untuk apa? Membuka jalan untuk mengabadikan pekerjaan Tuhan. Injil keselamatan itu. Jadi selama ini yang kita pilah-pilah begini, pekerjaannya itu membedakan kita dengan apa namanya yang berbeda. Sebenarnya bukan itu tujuannya, bukan pekerjaannya. Jadi kita berpikir, oh orang yang terhormat itu kalau jadi pendeta, kalau jadi misioneri, pekerjaan saya tidak terhormat. Tidak begitu. Apapun pekerjaan itu sama terhormatnya, tujuan akhirnya yang harus sama. Gitu. Kita lihat apa namanya aplikasi ya. Sekarang begini, di level manapun juga kita sudah bisa jadi misionaris. Jadi jangan tunggu kaya. Makanya saya sangat hati-hati dan kritis pada saat mengatakan bahwa financial freedom yang harus menjadi tujuan hidup kita. Karena kalau sudah uang kita banyak, sudah tidak perlu pusing cari uang lagi tiap hari, di situ kita bisa bebas dan melayani. Salah. Karena apa? Ini buktinya ya, kita akan lihat buktinya. Bahwa di level manapun kita sudah bisa menginjil.
Janda di Sarfat ini, dia bayangkan, waktu Elia datang minta dia untuk kasih minum, dia berikan nggak? Kan dia berikan. Tapi waktu dia minta makan, apa yang janda itu bilang? Cuma punya Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang, Pak Pendeta, mohon maaf. Ini kan Nabi yang datang, Pak Pendeta, mohon maaf ya. Cuma punya nasi sedikit sama garam. Untuk masak satu kali saya sama anak saya, habis itu mati kami. Nggak ada makanan lagi, nggak ada tabungan. Ini paceklik lagi, masih panjang. Panen pasti nggak mungkin nih. 6 bulan lagi pasti nggak ada makanan. Dia kan nggak tahu berapa lama lagi kan, minimal satu kali panen lagi gitu. Tapi dia sudah bisa berbagi. Dan Tuhan cukupkan kan? Jadi kurang lebih selama 3 tahun itu, Tuhan sanggup apa? Lipat gandakan yang tinggal 1 kali makan lagi itu nasi. Ini karena roti ya, karena di sana makan roti kan gitu. Mereka punya flat bread di sana gitu. Jadi kalau bahasa kita sekarang, hanya tinggal mungkin beras 1 kaleng susu. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Berikan lebih dulu. Pernah nggak kalian harus memberikan untuk mungkin persembahan atau mengembalikan perpuluhan atau memberikan pelayanan misionaris orang perlu atau bantu orang yang lagi susah di pinggir jalan? Kalau kalian kasih, kalian mati. Pernah nggak situasinya? Kan belum pernah. Paling kan mungkin saya kasih, saya berkurang. Atau ya nggak ada ongkos jalan, saya pulang. Jadinya nggak ada angkot deh, saya harus jalan kaki pulang. Tapi kan nggak mati. Ini mati loh, ekstrim banget loh. Saya sampai waktu itu mikir nih, Tuhan kok tega banget sih? Orang sampai ngasih gitu. Ternyata setelah baca penjelasan Ellen White, sangat menarik. Jadi Ellen White ceritakan gini, ini janda Sarfat ini memang orang sudah sangat dermawan, sering banget bantu. Ini ujiannya dia harus naik tingkat, ini udah kelas doktor nih dia ditantang sekarang. Ujian doktornya, disertasinya. Mau nggak dikasih lagi? Karena Tuhan mau memberikan apa? Berkat yang lebih besar lagi kepada dia. Jadi pada saat kalian masih di sini pun, kita masih berada di sini, jangan takut untuk menginjil, untuk berbagi kepada orang lain. Karena penginjilannya kan dimulai dengan apa? Kasih makanan, kan itu gitu. Bukan hanya, tadi kita belajar kan, menginjil itu bukan hanya langsung, tahu nggak kalian, 2300 pagi dan petang. Bukan hanya itu gitu. Dimulai dengan apa? Dengan peduli kepada orang, dengan menegur orang, dengan bagi makanan kepada mereka yang lapar. Itu sudah penginjilan. Dan harus dimulai dari itu gitu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita masih bergumul di masalah keamanan? Ingat cerita orang Samaria yang baik hati. Penjelasan Ellen White sangat menarik. Penjelasannya begini. Waktu dia lewat, dia melihat ada orang habis dirampok, dia bisa berasumsi, dia berasumsi bahwa kemungkinan besar ini orang Yahudi. Dan kalau saya tukar tempat, saya yang jadi korban, dia tidak akan pernah berhenti untuk menolong saya. Bayangkan. Karena apa? Sesama orang Yahudi aja, imam dan orang Lewi yang lainnya kan lewat kan nggak mau nolong kan? Karena mereka merasa apa? Oh, saya lagi ada tugas keagamaan nih. Kalau saya pegang luka, kan itu jadi tidak tahir, kan jadi najis. Saya nggak bisa melakukan tugas saya di Ka'bah. Wah, saya nggak bisa. Dan minimal apa? Mereka akan jadi korban, bisa jadi korban berikutnya. Kan itu tempat yang rawan. Makanya mereka pergi. Jadi masalah keamanan, kalau dia nolong, dia risiko. Dia habis waktu, dia keluar uang. Bahkan uangnya nggak cukup kan, kalau dia bawa ke hotel, kan. Dia harus pergi keesokan harinya kan, dia bilang, ini uang saya sisakan untuk berikutnya, tapi kalau kurang nanti saya tambahkan lagi. Jadi dia hilang waktu, hilang uang, bahkan apa? Risiko apa? Dia bisa jadi korban berikutnya kan, karena semakin lama di daerah rawan, nggak cepat-cepat pergi. Tapi dia tetap mau menolong. Nah sekarang, bagaimana untuk penerimaan dan dicintai? Bagaimana saya nolong orang bahkan musuh saya? Kan Tuhan bilang, bahkan doakan musuh kamu sekalipun kan? Itu yang Tuhan katakan gitu. Di sini Daud, ingat, persahabatan Daud dan Yonatan. Yonatan itu pada saat itu apa? Waktu mereka bersahabat. Apa status Yonatan? Coba ingat-ingat. Tahu kan ceritanya kan? Siapa nama bapaknya? Saul. Apa kedudukan Saul saat itu? Raja kan? Berarti Yonatan siapa? Pangeran, mahkota kan? Dia akan jadi calon raja. Sementara Yonatan sudah tahu bapaknya benci banget sama Daud. Bahkan waktu dia mau menyelamatkan Daud kan, bapaknya mau bunuh dia kan? Gitu. Dia lempar tombak juga ke Yonatan. Dan yang berikut dia tahu Daud akan jadi apa? Jadi raja. Jadi dia akan hilang tahtanya, bahkan nyawanya bisa hilang karena bapaknya benci sekali dengan Daud. Waktu dia seperti membela Daud, bapaknya marah sama dia dan sudah mau bunuh dia. Tapi mereka tetap bersahabat. Jadi kita menjangkau orang lain, mengasihi orang lain, menolong orang lain, jangan hanya lihat karena sahabat, karena teman, karena dia baik.
Karena Tuhan bilang apa? Bahkan musuhmu sekalipun, kamu harus apa? Harus doakan, bantu, kasih makan kalau dia lapar. Itu detil ayatnya. Kalau dia haus, kasih minum. Itu sama apa? Memberikan bara api di kepalanya. Itu yang Tuhan bilang. Nah sekarang, bagaimana dengan kita punya self-esteem? Bagaimana dengan prestasi kita? Dengan kita punya harga diri? Dengan nama baik kita? Ingat di sini saya ambil contoh dari Abraham. Yang ingat waktu Abraham keluar dari dari tempatnya pergi ke tanah perjanjian, yang diberikan tugas untuk keluar dan dijanjikan berkat itu siapa? Waktu dia pergi dia dengan siapa? Abraham dengan siapa? Lot kan? Yang diberikan janji itu siapa? Abrahamnya kan? Abraham itu siapanya Lot? Pamannya kan? Itu omnya gitu. Dia cuma keponakan. Bayangkan, yang dapat tugas Abraham, yang menjadi yang lebih tinggi status sosialnya juga Abraham. Tapi kita lihat ayatnya, saya harus buka dulu kitab. Kita baca ayatnya biar lebih jelas. Kejadian pasal, dia di atas lah. Tunggu, saya lihat, saya cari dulu. Yang waktu mereka harus berpisah. Tiga belas ya? 13 mulu ayatnya. Atau mereka istri. Mulai ayat 8, ya, 13 ayat 8. Ada yang boleh baca? Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Lot, kita ini kerabat. Terus ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, besarkan dirimu daripada jika kau berdiri, maka aku akan. Jika kau kanan, maka aku. Oke. Lihat, status, posisi, urutan sosial, siapa yang lebih tinggi? Abraham kan? Dia om, dia lebih tua, dia yang dapat janji Tuhan. Tapi waktu mereka harus berpisah, apa yang Abraham bilang? Aku ke sana, kamu ke sana ya? Enggak kan? Malah dia bilang apa? Kamu yang pilih lebih dulu. Lihat, dia tidak mempertahankan haknya, dia tidak ngeributin posisinya. Tetapi kalau kita di kehidupan sekarang gimana? Di rumah, di tengah masyarakat, di tempat kerja, sampai di gereja sekalipun. Apa yang terjadi? Kan banyak orang berantem gara-gara ini kan? Kamu udah hormat, kamu nggak tahu siapa saya, ya gitu. Kenapa kamu ambil keputusan? Saya tidak ada. Saya ini, kamu tahu siapa saya gitu. Seringkali kan kejadian seperti itu gitu. Atau orang tersinggung, bahkan kadang-kadang cuma tersinggung kan? Dia nggak negur bye-bye, atau dia lupa sebutkan namanya, kan bisa begitu gitu. Atau kadang-kadang malah yang sepele, hanya tulis nama. Makanya kalau ditulis undangan kan, orang pernikahan suka dibilang gitu kan, mohon maaf kalau apa, penulisan nama dan gelar salah. Bahkan sampai gelar. Iya kan? Jadi kita seringkali ribut tuh hal sepele. Ini Tuhan bilang, jangan pusing, kamu pasti jadi kepala. Jangan takut itu. Sekarang kita lihat, kita coba analisa di Alkitab. Ini sudah out of the script ini saya bikin. Bagaimana Tuhan memenuhi janjinya pada saat situasinya memang tidak memungkinkan dia jadi kepala. Kalian sebutkan namanya kalau kalian tahu. Ada seorang anak yang sangat beruntung, lahir dari keluarga kaya. Dan dia disayang sama bapaknya. Tapi karena disayang bapaknya, abang-abangnya benci sama dia. Oh, Yusuf. Yusuf kan? Bayangkan. Dia disayang bapaknya itu pilihan siapa? Pilihan bapaknya kan? Kenapa dia lebih disayang? Karena anak dari istri kesayangan. Nah, anak dari istri kesayangan. Itu. Makanya itu nasihatnya kepada para lelaki. Jangan ambil istri lebih dari satu pada saat yang bersamaan. Oh, di saat yang bersamaan. Saat yang bersamaan. Kan Abraham punya istri berapa? Totalnya berapa? 3. Kan Abraham, dengan Sarah kan menikah pertama, setelah itu ada apa? Ada Hagar. Baru yang kedua Hagar kan, yang ketiga Keturah.
Tapi keturah Hagar pada saat Sarah masih ada kan, 2 istri. Walaupun bersamaan itu. bersamaan. Dia bukan menikahnya baru. Iya. Nah, keturah setelah meninggal, setelah Sarah meninggal dan keturah Hagarnya atau di mana kan itu. Ya. Jadi itu akibatnya. Karena punya istri lebih dari satu saat yang sama dan lahir juga masa tuanya, ditambah dengan lahir masa tuanya. Akhirnya cemburu abangnya kan, dia dijual. Akhirnya dia jadi kepala tadinya kan. Kan anak kesayangan kan jadi kepala walaupun dia belum paling tua. Tapi dibuang, gara-gara itu dia dibuang kan karena benci, dia dibuang jadi apa? Jadi hamba, jadi budak. Nah, Ellen White mengatakan begini, jadi budak di zaman itu lebih mengerikan dari kematian. Itu serem banget loh. Kenapa? Gak ada harganya. Karena tidak ada harganya dan bebas diperlakukan apa saja kan gitu. Itu ngeri banget, mau dikasih, itu nggak ada hak, nggak kasih makan, saya nggak dikasih uang lembur nih. Kan kalau pegawai enak banget ngomong kan, walaupun cuma security, walaupun cuma resepsionis. Ini nggak bisa ngomong. Mau dikasih makan, mau apapun terserah gitu. Mau dikasih makanan basi nggak peduli gitu. Nah, tapi karena dia setia sama Tuhan, Tuhan akhirnya apa? Memberkati dia dengan limpah. Akhirnya dia jadi apa dia? Kepala para hamba. Dari semua budaknya dia kepalanya. Bahkan kalau baca ceritanya Ellen White, dia jadi anak sebenarnya tanpa, walaupun tidak resmi, dia diangkat anak oleh Potifar. Gitu. Jadi kepala. Waktu dia jadi anak paling disayang. Walaupun dia bukan paling tua. Waktu dia jadi budak, apes nggak? Apes kan? Tapi dia jadi apa? Kepala pelayan semua, kepala hamba. Bahkan apa? Semua ini kamu urus. Gitu. Saya udah nggak peduli kalian ya, semua diurus gitu. Nah, kenapa dia masuk penjara? Sama istri Potifar kan? Ini lihat orang yang kamu bawa ke rumah nih. Kurang ajar ya. Ya coba-coba mau ini yang saya. Ini lihat bajunya saya robek nih sini. Gitu. Pertanyaan saya begini. Siapa yang dipercaya oleh Potifar waktu dengar laporan itu? Sebenarnya kalau Baca buat Yusuf. Tapi dia masuk penjara. karena ada pride-nya dia kan, yang nanti malu lah kalau ketahuan sebenarnya istrinya yang salah. Betul sekali. Potifar lebih percaya kepada Yusuf. Kalau Potifar percaya sama istrinya, lihat aja di negara, ada satu negara di apa istilahnya itu? Kalau di sekarang di sosial media mereka bilang, ya, ya kan? Kan ada cerita kan? Cuman katanya dia ganggu istrinya, dieksekusi di tempat kan? Bayangkan, polisinya langsung mengeksekusi anak buahnya yang sama-sama polisi. Hanya tuduhan istrinya diganggu. Apalagi dalam kerajaan dengan budak, kan hak mereka. Tetapi Potifar lebih percaya Yusuf karena dia tahu siapa istrinya dan dia tahu sekali siapa Yusuf. Cuma kan dia tidak bisa membela Yusuf di hadapan orang banyak. Dia harus menyelamatkan apa? Nama baik keluarganya. Makanya komprominya Yusuf apa? Masuk penjara. Untuk Yusuf adil nggak? Nggak adil kan? Tetapi lihat, di penjara dia jadi apa? Tetap jadi kepala. Makanya apa? Dia kepala tahanan. Makanya dia punya kebebasan. Kalau kalian coba analisa itu gitu. Dan dia bisa apa? Bisa ketemu yang juru minum raja, juru roti raja kan gitu. Dia tetap jadi kepala di situ. Dan kalau kita baca cerita Ellen White, ternyata Tuhan persiapkan dia. Kenapa dia jadi hamba dan diberkati? Dia dapat kesempatan untuk apa? Memanage. Sekarang dia belajar jadi manajer, memanage satu pekerjaan besar. Dan karena dia angkat anak sama Potifar. Potifar kan orang kepala istana dia. Jadi dia belajar juga diplomasi di istana. Bagaimana kalau pejabat itu berbicara, bagaimana mereka menemui utusan-utusan dari kerajaan luar. Dia belajar situ. Waktu dia dikirim ke penjara, dalam tanda kutip ya, Tuhan bantu dia untuk belajar mengenai apa? Menghadapi ketidakadilan, menghadapi kekuasaan. Jadi dia belajar. Setelah dia sudah pegang semuanya, sekarang dia Tuhan taruh kemana? Istana. Dan menarik, kita baca ayatnya. Saya suka sekali baca ayat ini. Waktu dia dibawa ke istana. Di dalam Kejadian pasal dia 40 ya.
Pasal 41 ayat ayat 44. Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahu seorangku tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bayangkan, itu kekuasaannya. Saya sukanya bahasa Inggris, katakan begini, I am Pharaoh and without your consent, no man may lift his hand or foot in all the land of Israel. Tidak ada yang boleh gerakan tangan atau kakinya di seluruh Mesir. Hanya di kursi tahta inilah aku lebih tinggi dari kamu. Yang lain sakarapmu. Kamu bebas lakukan apa saja. Kenapa? Dia bilang, tidak ada orang yang bisa mengurusi dan punya rencana, punya kemampuan untuk mengurusi dalam 14 tahun. Masa-masa yang sangat genting, yang sangat penting. Dan penelitiannya itu memang menarik. Karena mereka ada satu penyumbang arkeologi. Jadi mereka simpan lumbung itu ke dalam tanah, digali ke dalam tanah. Dan sistem pergudangan itu FIFO, first in, first out. Itu pergudangan. Yang saya dulu manage gudang, sempat untuk logistik kan gitu. Jadi barang pertama yang masuk itu harus tarik dulu keluar. Karena itu yang lebih cepat rusak kan gitu. Dan mereka punya sistem sudah ada FIFO waktu itu. Zaman itu gitu. Jadi dibikin ada lubang dari bawah untuk ngambil. Gitu. Sangat menarik gitu. Jadi dimanapun dia jadi kepala, janji Tuhan terpenuhi. Waktu anak, dia jadi anak sayang, jadi budak. Dia budak yang diberikan kepercayaan mengurusi seluruh harta di Potifar. Waktu dia penjara, jadi kepala tahanan karena dia percaya, dia punya kebijakan. Jadi kepala penjara kan daripada gue pusing ngurus, gue kasih aja sama Yusuf. Gitu. Sampai akhirnya apa? Dia ke istana. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, dimanapun Tuhan akan taruh kita kepala. Nggak usah ngotot. Nggak usah ngotot sampai kita berantem sama orang hanya gara-gara hak kita diambil. Kan sering kayak gitu. Atau nama kita dirusak. Biarkan Tuhan. Tidak usah ngotot. Ngapain gitu. Jadi sekarang saya pun dalam transaksi, saya bahkan kadang ada orang, kalau orang butuh pinjaman, saya udah nggak pakai yang namanya perjanjian. Kadang-kadang orang yang bingung, bang kan gue ngutang sama lu bang. Kita tanda tangan, untuk apa orang itu? Kalau lu sudah niat nggak bayar, gue punya notaris pun, pada saksi pun, tetap aja kan akan apa? Tidak akan kembali itu barang. Iya kan kalau sudah orang niat nggak mau bayar. Tapi kalau kamu betul-betul mau bayar kembali, nggak perlu ini kan kau pasti bayar. Bank itu kan memberikan kepercayaan kepada mereka gitu. Jadi inilah janji Tuhan dalam setiap kebutuhan kita, Tuhan tahu dan Tuhan janji akan penuhi. Tetapi dimanapun levelnya kita sudah bisa melayani. Jadi salah kalau kita berpikir nanti melayani setelah saya kaya. Itu sama kayak cerita ada orang naik pesawat, udah kena, dibilang nih ada topan, ada badai di depan, tolong pasang seatbelt, kan sering kan di pesawat. Udah, waktu mulai goncang di tengah badai, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga. Nanti kalau sampai nanti di rumah, kalau selamat kami mendarat Tuhan, saya potong sapi selamatan. Begitu sudah lewat badai, sudah mau lihat kotanya mau nyampe, Tuhan kambing aja ya. Dia nyesel lagi, gede banget gue sudah janji Tuhan ngasih sapi. Begitu sampai di bawah, sampai rumah, Tuhan ayam aja ya. Jadi seringkali apa? Dalam hidup kita takut untuk memberikan apa? Takut hilang. Pada Tuhan bilang apa? Malaki 3 ayat. Apa dalam situ? Ditulis. Bahkan Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit sampai apa? Sampai berkelimpahan tidak cukup tempat untuk nampungnya. Itu janji Tuhan gitu. Tapi berapa banyak kita di dalam gereja yang percaya akan janji Tuhan itu? Kita banyak takut rugi. Seolah-olah Tuhan itu kalau minta, itu betul-betul karena dia butuh. Padahal Tuhan minta bukan karena dia butuh. Karena apa? Tuhan ingin memberi lebih banyak lagi. Supaya kita tidak hanya memberi lebih banyak lagi. Supaya kita tidak pusing. Itu seperti saya cerita tadi kan. Begitu orang kaya, perlu security sampai 45 orang on duty. Rumah saya kadang-kadang nggak saya kunci. Di Jakarta, saya nggak ada teralis di rumah. Gitu. Jadi orang kadang-kadang bingung. Gembok itu pun hanya sekedar aja. Siapapun yang tahu bisa masuk rumah. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, hidup ini akan enak sekali. Ya. Dan kita bisa melayani kapanpun saja. Baik. Saya sudah bahas tadi ini dengan cepat sambil cerita. Jadi, ini dua kutipannya.
Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Ingat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi dari Kejadian 12 ayat 2 dan 3, kita akan Tuhan gunakan menjadi saluran berkat. Itu yang pertama. Tuhan mau gunakan siapapun jadi saluran berkat. Jadi dimanapun kalian berada, ingat, saya harus jadi berkat. Mau cuma jadi siswa di sekolah, jadi teman sama teman sekelas, atau jadi pegawai di kantor, menjadi teman sekerja di kantor, kalian tujuan utamanya bukan untuk cari nafkah. Supaya saya bisa digunakan Tuhan menjadi berkat untuk teman saya, untuk guru saya, untuk bos saya, untuk teman sekerja saya, untuk klien saya. Itu gitu. Dan setelah itu apa? Jadi berkat dengan cara apa? Melakukan perbuatan baik tadi. Makanya Tuhan bilang, bagaimana cara perbuatan baiknya? Gospel secara praktis apa? Injil secara praktis tadi. Kasih makan kalau yang lapar, kasih minum yang haus, kasih baju untuk yang telanjang, undang ke rumah kalau yang tidak punya rumah. Kalau yang lagi galau ditemenin, gitu. Yang lagi sedih ditemenin rame-rame, gitu. Kalau yang lagi sendiri, yang tidak punya sahabat dirangkul. Simple Injil itu secara praktis gitu. Nah, dengan perbuatan baik yang kita lakukan akhirnya apa tujuannya? Supaya saya dianggap orang hebat? Enggak. Supaya Bapa kita di surga apa? Dimuliakan. Dan setelah dua itu tercapai, yang bagian ketiganya akan mudah. Kisah 13:47. Kita buka ayatnya. Kisah 13:47. Apa yang Tuhan bilang? Melalui Rasul Paulus, ini kutipan juga ya, dari Perjanjian Lama. Kita yang boleh baca, 13:47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke dunia. Jadi penginjilan yang benar itu, ini urutannya. Pertama kita jadi saluran berkat dulu. Setelah jadi saluran berkat, akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Wah, baik-baik nih. Orang Advent ternyata baik-baik loh. Tamatan hebat-hebat. Anggota gereja, ya Jisdak yang saya pakai di sini ya. Anggota Jisdak tuh ramah-ramah loh. Teman-temannya oke semua di sana loh gitu. Supaya apa? Akhirnya, oh ternyata mereka orang Kristen, saya baru tahu. Baik-baik itu Tuhan hebat banget. Baru setelah itu apa? Dia tanya, bro, tolong cerita dong, gimana sih resepnya? Kalian kayaknya sukses-sukses nih, hidupnya kok sehat terus nih, kayak bahagia terus. Orang yang akan bertanya, dan itu apa? Membawa kepada keselamatan. Bagaimana dengan kebutuhan kita? Dua kutipan ini. Ini dari renungan pagi ya, our high calling. When we devote ourselves to the affairs of the kingdom of God, He will mind our affairs. Jadi pada saat kita mendedikasikan kehidupan kita untuk pekerjaan kerajaan Allah, Tuhan yang akan memikirkan apapun masalah kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Yang kedua, dari Mount of Blessing 98. If you give yourself to God's service, He who has all the power in heaven and earth will provide for your needs. Apapun kebutuhan kita, apabila kita menyerahkan hidup kita untuk pelayanan Tuhan, Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Saya bisa ceritakan, bisa saksikan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dari saya pribadi, habis selesai dengan istri dan sekarang dengan anak. Apapun Tuhan akan siapkan. Bahkan sampai sekolah, kami butuh rumah. Ini saya punya, ini, nggak bisa saya ambil ya. Saya punya agenda doa ini. Waktu butuh rumah, butuh mobil, termasuk butuh istri. Waktu mau minta anak juga ke Tuhan. Waktu minta pelayanan, minta pengampunan, lepas dari dunia malam. Waktu minta nyelesain utang, kami juga sempat dikejar debt collector dari 2006, selesai akhirnya di 2012, bayangkan. Berapa tahun itu nyicil? Iya. Itu nyata kan? Untung belum ada pinjol waktu itu. Masih kartu kredit sama pinjaman tanpa anggunan, KTA. Itu aja sudah 6 tahun, apalagi kalau sudah ada pinjol. Waduh, meninggal kayaknya udah. Tapi Tuhan selesaikan. Sampai sekarang apa? Sekolah S2. S2-nya saya, S2-nya anak saya. Tuhan siapin pada dulu. Utang ingat waktu diunai, saya bilang nomor berapa? Itu gitu. Jadi Tuhan penuhi semua. Minta mobil. Tuhan kasih. Sekarang minta mobil lagi 3. Saya lagi berdoa nih, hadiah ulang tahun saya lagi nuntut Tuhan. Minta 3 mobil, kan untuk mau pelayanan. Saya rindu sekali, kita bersama-sama anak muda nanti bisa melayani sama-sama lebih besar lagi. Gitu. Dan ini Tuhan buktikan gitu. Jadi dari pelayanan keluarga saya, yang saya suka bagikan adalah bukti. Sama seperti Daud kata, taste and see that the Lord is good.
Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yang itu dibutuhkan oleh dunia. Apa tadi saya bilang kebutuhan yang paling besar manusia? Apakah makanan? Apakah minuman? Apakah udara? Apa yang paling penting? Harapan kan? Ya kan? Orang bisa tidak makan 2 minggu, orang bisa tidak minum beberapa hari, orang bisa tidak bernapas 5 menit minimal, bisa sampai 1 jam rekornya. Oh, yang nyelam itu bisa puluhan menit loh, yang anak-anak kayak di Maluku, di Papua itu kan, di Sulawesi Selatan itu kuat kan yang nyelam-nyelam, itu puluhan menit loh mereka. Rata-rata kita 5 menit, kalau nggak otaknya udah rusak gitu. Tapi harapan kalau hilang saat itu juga orang mati. Saya bisa cerita ada banyak research. Itu research untuk melihat kemampuan berpikirnya manusia. Jadi pada saat mereka ada satu cerita mereka melihat efek bagaimana manusia berpikir pada saat orang yang dihukum mati dengan guillotine di Prancis. Jadi mereka jadikan penelitian orang yang harus dihukum mati dengan guillotine. Jadi sudah ditaruh, tutup palanya, ditaruh di di meja, pisaunya dijatuhkan, pisaunya jatuh itu sudah diganti dan pisau baja itu diganti cuma batang es. Batang es kan dingin kan rasa besi, metal kan dingin. Begitu kena ke sini cuma nempel, langsung dialirin cairan hangat kental. Seperti darah kan? Begitu diangkat orangnya enggak ada lecet. Orangnya meninggal. Padahal lecet pun enggak. Karena dia tahu yang jatuh itu apa? Pisau guillotine. Itu kemampuan hebat dan berbahayanya kita punya kemampuan berpikir kalau tidak digunakan dengan baik. Makanya orang kalau nggak ada harapan kan, ya bunuh diri. Ada orang harapannya bunuh dirinya sepele, hanya gara-gara ada cewek bilang, lu, gua, N, langsung N beneran ya. Itu gitu. Jadi dalam hidup orang butuh harapan dan itu yang perlu kita bagikan kepada mereka. Jadi menginjil nikmat sekali, menyenangkan sekali, sangat mudah. Keluar ongkos, ya pasti keluar ongkos. Siapa yang tanggung ongkosnya? Tuhan yang akan ongkos. Bagian ongkosnya gitu. Sekarang gini, kita coba hitung-hitungan. Coba keluarin HP kalian. Ambil kalkulator. Pada saat kalau satu piring makan kira-kira berapa Ken kalau makan di warung Ken sekarang? Yang lauk sederhana. Jangan minta pagi sore ya. Di warteg. Berapa kira-kira? 15.000. 15 ya? Oke. Jadi kita anggaplah 15.000 makanan yang diminta dari janda di Sarfat untuk Elia. Dia ngasih 15.000 nih, udah nggak punya lagi. Lihat Tuhan duplikasinya ya. Kita tidak tahu pastinya berapa lama, kan tidak ada, kan 3 tahun itu kan masa paceklik kan, masa kelaparan. Tapi taruhlah 3 tahun. Ya. Atau 2 tahun lah, ngomong 2 tahun ya. Kita kali 3 kali sehari kan? Kali 3 kali sehari. Jadi 45.000 kan? Dikali 1 bulan, 30 hari kan? Jadi 1,3 juta. Terus dikali 12, 16 juta. Dikali 2 tahun, 32 juta. Dari 15.000 Tuhan bisa duplikasikan dalam jangka waktu panjang ya, 32 juta. Oke, dengan teori yang sama. Tadi 15.000. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang kan? Ya kan? Tidak anak-anak kan? Yang Andrew bilang kan ada yang punya makanan nih Tuhan gitu. Yeah. Tuhan dia punya berapa? Roti 5, 2 ikan kan? Diduplikasikan untuk berapa orang? 5.000 kan? 5.000 orang. Kali 15.000 kali 5.000 orang. Berarti 75 juta. Itu benar 5.000 orang yang makan? Enggak, itu laki-laki saja nih. Laki-laki kan? Itu orang tua itu bapak. Berarti dia punya istri 1, anaknya kira-kira berapa? 2 kali 3. Taruhlah 2 ya. Oke, berarti tambah 3 kan? Kali 3. Benar nggak kali 3 jadinya? Atau kali 4 ya? Kali 4 kan? Ya, kali 4. 300 juta. Jadi Tuhan, dia pernah hitung ini. Saya orangnya matematiknya bego banget. Saya perlu ngelihat gini gitu. Jadi untuk Tuhan mau diplikasikan saat yang sama, bisa langsung 300 juta. Dikali di stretch waktu, Tuhan bisa kasih berapa juta? 16 ya? Tuhan bisa bikin itu gitu. Untuk Tuhan susah nggak? Tidak susah. Makanya sekarang, saya berdoa dan perlu minta uang lagi ke Tuhan. Saya hitungan matematika bego aja, saya perlu ilustrasi ini ya. Jadi
Ya. Karena saya orangnya suka banget. Kan kita orang sains itu kan harus ada laboratorium kan. Jadi untuk saya begini. Ini uang. Rp1.000. Ini ada artinya nggak nih? Parkir aja kurang nih kan? Motor kurang kan 1.000 kan? Gitu. Ke toiletnya kurang nih kan? Ya masih bisa lah pipis 1.000. Tapi untuk Tuhan, apa susahnya kalau dia rubah jadi, walaupun cuma 100 ini nilainya berapa nih? $100. $1 sekarang berapa? 15 juta. Sekitar 15.000 kan? 15 juta. Gitu. Jadi untuk saya sekarang ini, Tuhan, saya nggak perlu uang. Cuma untuk ministry saya minta tolong Tuhan rubah currency-nya aja. Tuhan, boleh nggak minta Tuhan saya punya 100.000 rupiah. Tuhan rubah dong jadi dolar. Saya bisa berdoa kayak gitu sekarang gitu. Itu aja. Dan untuk Tuhan apa susahnya untuk Tuhan rubah kan gitu. Karena Tuhan bisa stretch saat yang sama atau stretch dalam waktu kan. Gitu. Nah, percaya nggak bahwa dia mampu melakukan itu yang pertama. Kedua, bahwa dia adalah Bapa kita yang betul-betul sayang dengan kalian. Jadi saya pengen banget lagi rencana mau bikin bisnis dengan teman bikin kaos. Kalau sudah jadi nanti perusahaannya saya mau bikin kaos pertama yang tulisannya I'm not the owner of the world. I'm just his son. Saya pengen bikin gitu. I'm just his son. Oh. Jadi saya bukan pemilik dunia, tapi saya hanya anaknya. Saya cukup anaknya aja, nggak perlu pemilik. Ngapain capek-capek jadi pemiliknya kan? Pusing mikirin. Iya, jadi anaknya aja gitu. Iya kan? Itu. Jadi Bapak kita begitu kaya, begitu berkuasa. Dan ini dia janji lagi. Bahwa dia sanggup memenuhi, dia punya kuasa di surga dan di bumi. Dan dia akan menyiapkan kebutuhan kita dari ke hari. Tapi seringkali kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membuktikan kuasanya dan kasihnya untuk janji-janjinya dalam hidup kita. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan boleh menjadi berkat. Saya sudah cerita tadi ya. Untuk terakhir saya mau cerita satu. Ini salah satu anggota kami di Kuala Lumpur English Church. Dia hanya pembantu cleaning service di kantor. Cerita menariknya adalah dia orangnya suka sekali mendoakan. Jadi setiap dia kerja, bosnya perempuan. Saya lupa nama bosnya. Dari Amerika Latin. Jadi punya perusahaan dan dia, bosnya itu kalau ada masalah suka cerita sama dia. Sama Norma namanya. Jadi cerita, ya I'll pray for you, bilang gitu. Kalau ada masalah besar, I will tell my friends in church to pray for you. Kami satu care group, hari Selasa malam kami pertemuan. Jadi sampai satu kali, dia dipecat sama orang yang nggak suka sama dia. Jadi nggak ada kasus tapi dibikin-bikin dia dipecat. Dan bosnya lama-lama nyari loh. Si Norm mana gitu. Ternyata, Mirna namanya, Mirna. Mirna mana? Ternyata dapat kabar dia sudah dipecat di PHK. Kenapa? Oh marah bosnya, panggil lagi. Terus dihubungin Mirna, sorry, saya tidak tahu kasus itu kamu sampai dipecat. Boleh nggak kamu balik lagi kerja? Dan sekarang yang pecat dia dipecat sama bosnya. Kenapa? Karena dia seringkali dengan dia mendengarkan, dia doakan, masalah bosnya itu selesai. Jadi bosnya lama-lama sadar loh, ini karena Mirna yang selalu doakan. Sampai akhirnya dia datang ke gereja, dia bilang, saya ingin tahu teman-teman kamu yang mana sih yang doain, saya mau bilang terima kasih. Jadi waktu dia tidak ada, itu perusahaannya rada begini. Iya, padahal cuma apa? Cleaning service. Ngedoainnya pun dia minta tolong di gereja, teman-teman di care group. Jadi kehadiran kalian di sekolah, ya, di tengah teman-teman, kalian yang karyawan atau yang mau cari kerja, ataupun di bisnis kalian, ataupun jadi tetangga di tengah-tengah orang, ingat tugas kalian bukan cuma bertahan hidup, gimana nih, uang habis nih harus bayar ini, bagaimana mau PHK, akhirnya kita pusing. Kalau sudah pusing dengan hidup kita, semakin stres dan kita akan lupa dengan tugas kita. Tetapi kalau kita ingat, dalam keadaan paceklik sekalipun, dalam keadaan tidak ada makanan pun, jangan takut dan Tuhan, saya akan siapkan tiap hari. Bahkan kalau perlu Tuhan kirim apa? Burung gagak. Dan ada kutipannya, saya punya kutipan di Liwating halaman 56. Tuhan yang sama masih sanggup mengirim gagak. Gitu. Tapi seringkali kita tidak percaya, makanya
Kalau saya membagikan itu seringkali yang ekstrim-ekstrim, tapi saya melihat dari janji dan dari cerita, dari pengalaman, dan saya uji, dan saya buktikan hidup saya. Makanya kami sampai sekarang, kami nggak ada tabungan. Saya tidak ada investasi. Untuk sekarang, dulu nggak nabung, dari dulu nggak nabung. Dulu karena memang nggak ada yang ditabung. Sekarang sudah punya uang, nggak nabung, dimarahin teman-teman. Lu jangan bro, udah mau pensiun, udah pensiun malah seharusnya. Tapi saya bilang, saya untuk pelayanan. Kalau Yesus datang nanti kan ada duit, berapa banyak pun nggak ada gunanya gitu. Lebih berguna kalau untuk pelayanan. Jadi, saya ingin kalian juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan tahu semua kebutuhan saya, apapun juga tadi. Tuhan sudah janji untuk setiap kebutuhan itu, dan Tuhan pasti akan penuhi. Dan kalian percaya dan kalian buktikan. Dan sementara kalian mendaki ya, ingin mendaki untuk kebutuhan kalian yang ke atas ini kan, dari bawah ingin naik ke atas, kalian selalu aktif melayani apapun kesempatannya ada. Walaupun mungkin hanya bisa kasih 1 piring nasi itu jangan dari Sarfat. Sudah bagikan mulai sekarang. Walaupun dengan kasih saya jadi nggak makan, jadi Sarfat gitu kan. Bukannya nggak makan lagi, kalau dikasih apa? Mati. Nah, kalau karakter kalian, kalau kalian sudah punya mentalitas seperti itu dan ambil keputusan untuk nurut, karakter kalian akan jadi berbeda. Jadi orangnya apa kira-kira? Pasti orang yang sangat peduli kan? Dan suka nolong gitu. Peduli, orang dia bisa tahu ini kayaknya lagi susah. Bisa tahu. Dan langsung datang duluan. Dan selalu bantu, bahkan berani berkorban. Kira-kira kalau jadi tetangga, bagaimana statusnya? Tetangga yang apa nih kira-kira di tengah-tengah? Yang pasti disayang orang kan? Gitu. Kalau jadi teman di sekolah, temannya kayak gimana? Suka nggak orang berteman sama orang kayak gini? Yang suka nolong? Pasti suka kan? Kalau di tempat pekerjaan gimana? Kalau bos kira-kira butuh orang yang dipromosi, siapa yang dipromosi duluan? Ya kan? Udah kayak Firaun nanti. Di seluruh Mesir ini, nggak ada yang boleh gerakan tangan dan kakinya kalau nggak dia pinta. Kalau nggak kamu perintah, mereka nggak boleh bergerak. Gitu. Jadi itu yang harus kita yakini dan jadi pengalaman pribadi kita. Mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan ya, pengalaman saya boleh menjadi pengalaman kalian juga dan membuat hidup kalian lebih bahagia. Pas kalau hidup kayak gitu enak banget. Kalau kerja tuh cuma mikir gini, gue tolong siapa lagi hari ini ya? Enak banget daripada, ya aduh, gue punya duit sudah mau habis nih, harus bayar kontakan nih. Waduh, nanti siang gue makan apa? Aduh, terus udah. Gitu. Pasti hidup akan tambah stres kan? Tapi kalau, waduh, gue tolong apa lagi ya? Apalagi yang bisa gue bikin untuk bantu ya? Enak banget hidup itu gitu. Dan otak itu akan semakin kreativitas. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya atau mau bagikan silakan. Kalau nggak saya akan cerita terus sampai habis waktu, sampai molor-molor malah. Berapa lama lagi waktunya? 15 menit lagi. Oke, ada yang boleh cerita pengalaman kalian? Yang mungkin selama ini kalian nggak sadar gitu. Saya percaya udah banyak yang lakuin. Kalau sudah datang sini biasanya hatinya sudah sangat terbuka dan sudah sering praktekkan, tapi seringkali tidak sadar aja. Itu gitu. Mungkin kesaksian sedikit Ya. Aku kan kemarin itu pelayanan di Amazing Flex. Nah, kami pelayanan di Amazing Flex itu waktu masih jadi student, stipend kami sangat sedikit gitu. Dan itu tuh dipakai untuk bensin, untuk makan kami, terus untuk hal-hal lain-lain lagi itu harus cukup-cukupin 1 bulan gitu kan. Yang uangnya tuh memang bener-bener sedikit sekali gitu. Kayaknya untuk bensin pulang pergi, karena kami kan harus melawat kan. Bensin pulang pergi selama 1 bulan tuh kayaknya nggak cukup gitu kan. Tapi puji Tuhan gitu kan, ketika kita mau melakukan untuk Tuhan dan belajar percaya kalau Tuhan yang udah suruh, yang Tuhan yang udah panggil untuk melayani di tempat itu, pasti Tuhan akan sediakan. Dan itu tuh ada aja gitu berkatnya. Itu bener-bener aku saksikan banget karena jadi ketika aku melawat gitu kan, aku juga harus kasih sesuatu untuk lawatanku kan. Jadi itu bener-bener udah ngepres banget, tapi akhirnya ada orang lain gitu yang bantu gitu. Kayak aku kan juga canvassing kan, jadi ketika canvassing ketemu sama orang, ada aja gitu orang datang memang nggak kasih uang, tapi ketika dia udah beli buku dia kasih makanan, dia kasih sayur. Terus kalau lagi main ke tetangga, terus tetangga lagi masak, aku bantu-bantu dikasih makanan juga, karena memang itu kan yang dibutuhkan.
Dan ketika melawat ke orang, terus tiba-tiba orang yang melawat tuh bilang ini untuk bensin gitu. Jadi ada aja gitu tanpa kita minta gitu. Tuhan tuh udah tahu apa kebutuhan kita gitu kan. Terus yang tadi Kak Ade bilang, oh ya mungkin enak untuk mereka itu pelayanan karena mereka udah punya tabungan. Jadi itu aku rasakan juga gitu kan. Ya enak loh orang-orang yang senior itu mereka udah pernah kerja dulu sebelumnya. Aku masih muda, aku langsung terjun ke misionaris, nggak ada tabungan. Terus aku anak pertama nggak bisa minta terus ke orang tua karena orang tua juga mengharapkan aku gitu untuk bantu keluarga. Tapi ketika kita sudah mau untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita percaya, kita klaim janji Tuhan tuh ya ada terus, dan akhirnya di situ pembentukan karakter juga ada. Dari ya kesetiaan juga terbentuk, terus rasa untuk tetap berbagi meskipun kita dalam kesulitan itu juga dibentuk banget. Dan puji Tuhan itu adalah suatu hal yang sebenarnya luar biasa banget sih dalam hidup. Dan itu harus selalu jadi pengalaman kita tiap hari. Itu. Karena saya walaupun banyak cerita, kadang-kadang juga ada banyak waktu yang saya vakum. Dan untuk mulai lagi itu kalau sudah sempat vakum lama, mau mulai lagi itu hampir sama menakutkannya seperti kita pertama kali lakukan. Gitu. Jadi harus selalu menjadi pengalaman tiap hari. Gitu. Dan saya bisa ceritakan ada banyak cerita dalam hidup saya yang dari kebutuhan yang mungkin hanya sekian puluh ribu atau ratus ribu sampai sekian puluh juta sampai sekian ratus juta. Saya sudah jalanin itu. Jadi saya betul-betul kalau saya nyanyi di gereja, Bapakku kaya rumah dan tanah, saya betul-betul percaya. Karena kita sampai minta rumah harga miliar tuh Tuhan kasih, nggak nabung, nggak ngambil KPR, dan saya nggak punya kerjaan gitu untuk gaji, hanya dari gaji istri kan, itu pun dibagi dua untuk pelayanan. Gitu. Jadi saya bisa buktiin benar. Jadi waktu dibilang aku pergi menyiapkan rumah bagimu, saya betul-betul percaya karena saya sudah buktiin ada rumahnya di sini saya dapat. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman itu, kita punya karakter pun karakter orang yang rapuh, yang galau, yang hanya mikirin diri sendiri. Kenapa? Itu tidak pengalaman nyata dalam hidup kita. Kita tidak tahu betapa besarnya Tuhan, betapa perkasanya Tuhan, betapa besar sayangnya dan janjinya bagi kita. Gitu. Makanya akhirnya pelayanan kita kan debat kusir, gitu. Hanya ngomong fakta. Tapi kalau sudah pengalaman ya sudah, kita cerita pengalaman, orang kan lihat buktinya gitu. Karena dia pengalaman hidup. Dan siapa yang mau mendebat? Kalau sudah orang betul-betul udah taste and see, I have tasted and I've seen it myself gitu. Saya sudah pernah lihat dan rasakan sendiri. Dan itu yang diperlukan dunia sekarang gitu. Jadi kenapa Tuhan seringkali biarkan kita berada dalam posisi di sini? Karena mungkin kita di sini aja terus. Kenapa? Karena kalau kita kaya, menjangkau orang miskin gampang nggak? Kita bisa bantu banyak kan? Tetapi apakah bisa gampang membuat mereka percaya? Bagaimana kalau yang cerita sesama miskin bisa cerita pengalaman? Lebih mudah kan? Lebih mudah mereka untuk percaya, untuk bantu, iya mungkin iya pada saat dia kaya. Tapi belum tentu juga dia kalau sudah kaya akan bantu. Jadi itu salah berpikir bahwa kita perlu masuk ke dalam status ekonomi yang mampu dulu, yang mapan, baru kita melayani. Karena kalau udah di situ, waktu kita miskin, beli jam harga 100.000 cukup. Semakin kaya kita, itu sampai 11M, ya kan? Naik terus gitu. Jadi sampai kapan titik yang cukup untuk melayani itu bisa sampai ke langit nanti gitu. Mungkin langit lapis keberapa, dan bisa jadi lupa. Makanya mulai dari sekarang, dari tidak ada, enak banget. Sama seperti gini. Pada saat Anda punya uang 50.000, terus ada teman yang susah, yang mungkin nggak punya makan, terus kalian harus bagi. Punya 50.000, bagi 25.000, mudah nggak? Dibandingkan gini, ini 50% kan? Dibandingkan kamu punya 1 juta, terus kamu ngasih 300.000. Yang mana lebih susah? Pada saat cuma 50.000, kasih dia 25, atau 1 juta kasih dia 300.000. Yang mana lebih sulit? Masa sih? Lebih sulit kan? Kalau untuk aku, yang 300.000 lebih susah loh. Pada saat 1 juta. Karena semakin banyak yang diinginkan juga. Iya. Coba kalian lihat hidup kalian. Kalau kalian sudah punya 100 miliar, gampang nggak ngasih 1 miliar ya? Gampang nggak kalian kasih 100 juta untuk teman yang lagi butuh? Gini, langsung aja ekstrim ke ekstrim nih.
Kamu punya uang 1 miliar, ngasih teman 100 juta. Sama waktu kalian cuma punya uang 50.000, ngasih 25.000. Yang mana lebih mudah? Pasti 25 jauh lebih gampang kan? Padahal berapa persen? 50. Kalau yang 1 miliar tadi ngasih 1 juta berapa persen? Hanya 10. Gampang nggak ngasihnya? Karena hitung-hitungannya makin banyak, 100 juta bisa buat macam-macam. Karena nominalnya. Padahal yang Tuhan minta apa? Bukan nominal. Tuhan lihat minta presentasi. Karena kalau presentasi itu bicara hati. Makanya kita di dunia ngelihat orang, wah dia nyumbang nih. Dia nyumbang 100 juta. Wah hebat nih. Yang ngasih 25.000 dianggap sepele. Kenapa? Kita berpikir hanya uang, hanya harta. Dan kita lihat nominal. Padahal belum tentu. Bisa jadi janda itu ngasih 25.000. Itu uangnya cuma 25.000. Dan di Alkitab itu kan lebih sering itu ceritanya gitu. Sementara kita mengagungkan apa? Wah, Mbak Elvin itu hebat banget, 100 juta dia nyumbang tuh. Wah, diomongin terus, apalagi dia ngasih lagi bulan depan 100 juta lagi. Padahal Tuhan bilang, pelit itu, masih 10%. Padahal butuhnya 100 juta sebenarnya, 20% juga nggak ada apa-apanya sebenarnya dia bagi. Cuman pelit aja gitu. Kan dari sisi Tuhan yang lihat itu. Nah, makanya mulai sekarang jangan takut. Mumpung masih kecil, masih dikit uang di kantong, mulai sering-sering bagi. Karena itu latihan loh, benar. Karena orang kaya seringkali kita lihat cuma gitu, wah hebat nih ngasih 10 juta, 20 juta, 100 juta. Padahal apa? Persentasenya semakin kecil. Gitu. Jarang bisa besar, jarang. Oke. Ada lagi yang mau bagi, mau cerita? Sebelum kita tutup, kalau tidak kita akhiri. Siapa? Ya, silakan. Bingung sih yang gimana ya, kalau aku sih lagi ngerasa keadaannya tuh stuck sih secara karir atau apapun gitu. Di kerjaan aku sebenarnya aku udah kayak tujuan kerja kan emang dari menjadi emosional. Aku udah bukan tujuannya bukan utama buat uang. Kalau bisa ya menjadi mengabarkan Injil kan yang misionaris. Karena kita semua orang Kristen kan tugasnya sebagai misionaris. Tapi aku tuh kayaknya aku nggak melihat ada apa sih bisa menjangkau jiwa juga enggak, cukup untuk kebutuhan pribadi juga enggak. Terus kayak tadi pas kita tadi ngobrol juga berapa banyak teman kakak yang jadi advent. Aku memang teman-teman dekat aku tuh bukan advent, tapi juga nggak ada yang jadi advent gitu. Terus aku tanya, aku tunggu nggak ya mereka jadi advent? Karena aku seneng-seneng aja mereka taat sama ajaran agama mereka masing-masing gitu kan. Aku jadi pikir kayak, ini kondisinya tuh aku sebenarnya menderita juga enggak, sukses juga enggak. Tapi stuck ini tuh susah banget ya kak, buat aku saat ini gitu. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Aku juga bingung tuh mau kayak gimana gitu, karena ya kalau orang mau percaya aku juga ya Allah biasa-biasa aja ya kan. Kalau misalkan maksudnya untuk menjadi contoh gitu ya kak. Terus ada tuh tadi kamu mau nanya. Ya itu dulu deh, aku kalau ingat aku balikin lagi mau nanya. Sekarang kamu punya kegiatan utama apa? Kerja Di? kantor. Oke, terus? Kamu kerja di bagian apa? Apa tanggung jawab kamu yang di kantor yang selalu menjadi tugas utama kamu, kegiatan utama kamu? K3. Di K3 ya? Itu ngapain aja sih di K3 sekarang? Kalau misalkan aku tuh reporting audit juga untuk nanti dari audit dari klien atau juga audit internal. Oke. Kalau misalkan kan di bagian kebetulan di marketing perkapalan. Jadi untuk saya praktisnya gini. Ini biar menghemat waktu ya, waktunya habis, tapi nanti bisa ngobrol lagi. Yang pertama adalah siapkan diri untuk melakukan tugas. Jadi setiap hari mau bekerja, Tuhan berikan saya kesehatan dan kekuatan, dan juga akal budi, kasih ide saya untuk tugas saya supaya saya bisa lakukan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama itu, doakan dan lakukan tugas kamu sebaik-baik yang kamu tahu. Yang kedua, jangan itu juga, tugas kamu 100, jangan kamu hanya kerjakan 90 atau cukup 100, jangan. Kalau ada yang kamu bisa lakukan lain lagi, lebih dari itu kamu juga lakukan. Kita seringkali hitung-hitungan kan, ini bukan tanggung jawab gua, udah ini aja gitu. Jangan. Kamu lakukan juga apa yang kamu tahu harus dilakukan walaupun bukan tanggung jawab kamu.
Yang ketiga, bantu juga tanggung jawab teman-teman kamu, walaupun bukan tanggung jawab kamu. Jadi ada tadi yang waktu masuk saya bilang ekstra yang kamu tahu di bagian kamu, yang mungkin belum terpikirkan waktu itu gitu, belum ditugaskan. Tapi juga setelah itu bantu tugas teman-teman di setim kamu yang kamu bisa. Jadi contohnya, udah ada yang bisa aku bantu nggak? Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Gitu. Saya udah selesai kerjaan saya, contohnya seperti itu. Gitu. Tetapi yang lebih penting lagi, selama melakukan pekerjaan yang 3 tadi, tanggung jawab kamu, ekstra tanggung jawab kamu, dan juga tanggung jawab teman-teman kamu, satu tim, saat yang sama, kamu ingat selalu doakan dalam hati. Tuhan, saya punya teman-teman juga pasti hari ini, pasti rada pusing, kan tugas kamu di kantor lagi banyak-banyaknya nih, contohnya lagi mau ada audit, kan pasti yang stres bukan cuma kamu gitu. Doakan mereka juga, Tuhan berikan juga mereka kesehatan, bantu mereka untuk fokus tugas mereka. Bantu bos saya juga, pimpinan kami supaya dia bisa memanage kami punya tim dengan baik. Gitu. Terus bantu juga klien kami. Gitu. Jadi ada satu buku yang saya rekomendasikan, Roger Monroe punya, Roger Monroe. Dia Incredible Answer to Prayer. Nanti saya tunjukin ya gitu. Jadi dia misionaris besar di Advent. Dia hanya sales dari Yellow Pages yang terkenal. Terkenal banget ya. Dia punya buku banyak banget gitu. Tetapi yang menjadi summary kehidupannya dia gini, dia selalu doain kliennya. Dia siap datang tuh dia doain kliennya, dan doain klien itu bukan cuma masalahnya apa di pekerjaan, bahkan sampai hubungannya di rumah dengan anaknya, dengan istrinya, dia doakan. Dan orang itu merasa berkat. Doa itu ada berkatnya nggak? Percaya ada berkatnya kan gitu. Jadi kalau kita doakan untuk orang, walaupun orangnya tidak tahu, orang itu juga akan merasakan berkatnya, cepat atau lambat. Memang bergantung menerimanya dia kan, tapi berkat itu ada gitu. Jadi waktu dia lakukan itu, orang itu pun jadi senang sama dia gitu. Jadi customernya dia itu banyak customer yang orang nggak mau pegang, karena orangnya kasar banget, orangnya suka orangnya tuh pelit banget, jadi suka nggak ada yang ambil. Dikasih ke dia jadi klien terbaik. Karena apa? Dia punya misi itu bukan cuma untuk pelayanan dengan tugasnya dia lebih dari itu. Gitu. Itu tadi kan, kita membawa kabar keselamatan. Jadi mulai dengan doakan orang-orang di lingkungan kamu, teman sekerja, pimpinan, siapapun di lingkungan kamu sampai ke klien. Terus cukup nggak hanya doain? Apa lagi yang bisa dilakukan tadi? Yang sederhana tadi, yang saya bilang pelayanan di bagian pertama. Bisa bawain oleh-oleh, kayak saya tadi apa yang saya cerita? Kalau ke airport, coklat, pikirkan sesuatu untuk nyenengin orang, itu aja gitu. Jadi tugas kamu di situ itulah bagian dari penginjilan. Nah, kita seringkali berpikir di gereja, penginjilan itu selalu hanya apa? Kalau kita kasih Bible study atau khotbah atau bawa orang ke KKR, hanya itu gitu. Padahal itu dimulai jauh sebelumnya. Gitu. Jadi kamu dengan jadi sahabat yang paling baik dengan mereka, menjadi orang yang paling peduli dengan mereka. Kita tidak tahu pertobatan itu membutuhkan berapa tahun. Dan ingat, yang menyelamatkan bukan gereja Advent. Yang menyelamatkan adalah apa? Adalah Yesus. Dan Ellen White ada kutipannya, ada orang nanti yang selamat, itu dia tidak pernah dengar nama Yesus dalam kehidupannya. Tapi dia dengar nama itu dalam apa? Dengan nama yang lain, yang dia tidak tahu. Jadi kalau hanya gereja Advent yang menyelamatkan, kasihan banget orang yang tinggal yang ada gereja Adventnya. Atau orang Adventnya yang dibenci, yang kebutuhan orang yang nggak bergaul gitu. Kan banyak orang Advent yang jutek kan. Ya gimana dia pas selamat, dia aja jutek gitu. Jadi kita sempit melihatnya, dan setan suka banget begitu. Kita pusing dengan diri kita galau, kita panik, kita takut, kita khawatir sampai kita tidak menjalankan tugas yang baik gitu. Dan saya mau cerita terakhir, saya cerita sahabat saya Pak Gani ya, Huta Barat. Dia orang walaupun Huta Barat, orang Batak, tapi itu kelakuannya Jawa Tulen, halus banget gitu. Jadi satu kali dia datang, ada adiknya di rumahnya di Pondok Gede. Jadi dia datang ke sana. Dan pagi-pagi di jalan kaki sendiri kan, sekitar jam 6 di jalan. Terus dia lihat ada satu bapak berdiri depan pagarnya. Datang, selamat pagi Pak, dia sampai nunduk gitu. Dia kebiasaan kayak gitu nunggu. Selalu nunggu orang kan. Dia punya pelayanan tuh mulai dengan 3S, senyum, sapa, salam. Gitu mulai, senyum, sapa, salam orang gitu. Terus orangnya diem aja ngeliat gitu. Terus besok dia lewat lagi, dia ketemu lagi, terus lagi. Selamat pagi Pak, gitu. Orangnya diem aja, nggak ada ekspresi. Udah dia pergi lagi jalan. Besoknya tegur lagi tuh, selamat pagi Pak. Sini, begitu. Jadi, wih, kok bapak ini malah marah-marah panggil saya gitu. Terus tahu nggak bapak itu bilang apa? Waktu kamu tegur saya, bilang selamat pagi 3 hari yang lalu, malam saya tidur bisa nyenyak. Ternyata bapak itu dulu pejabat. Dia eselon 1.
orang dicari-cari di kantor. Tapi setelah itu, setelah dia pensiun nggak ada lagi yang peduli sama dia, dan dia kena stroke. Jadi dia jemuran pagi, harus pegangan pagar karena nggak kuat jalan gitu. Tapi dengan ditegur, ternyata apa? Malam dia tidur nyenyak, dan jadi sahabat Pak orang yang sudah meninggal. Tapi dia sahabat dekat Pak Gani. Dan dengan itu mereka jadi sahabat dekat dan dia selalu doakan. Jadi hanya dengan negur, ternyata bisa jadi apa? Menjangkau hatinya dan bisa tidur nyenyak. Saya dengar itu benar-benar dan masuk akal saya gitu. Orang kan butuh senang ya kan, hidup ini gitu. Tiba-tiba ada yang peduli, bilang saya sekarang nggak ada yang peduli dengan saya, nggak ada yang negur, nggak ada yang nyari-nyari saya lagi, apalagi sudah kena stroke. Pada dulu saya dicari-cari di kantor karena pimpinan di kantor gitu. Jadi mulai sekarang praktiknya, kalau perlu sampai bikin agenda doa, tulis nama-nama orang di sekeliling kamu. Kan kita ikut kalau sales, contohnya kayak sales di bank kan, atau di multi level marketing MLM, kan suruh tulis kan, siapa kamu punya apa nama orang-orang dekat kamu kan, itu jadi calon kalian punya apa, kalian punya customer gitu. Sekarang tulis nama-nama orang dekat kamu dan bilang, Tuhan tolong berkati mereka, tiap hari doain. Coba praktekkan dalam 1 minggu ke depan. Di pekerjaan kamu tulis nama-nama, terus doakan khusus mereka, ambil waktu untuk doa, sebutkan nama dengan nama gitu. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka. Saya minta diberkati tapi mereka juga diberkati. Kan berkat Tuhan kan nggak ada jatah kan, istilahnya gini. Tiap hari gue cuma ngasih lu 2 ya, ada kuota kan. Ini cuma 2 doang ya. Ini habis 1 udah lu, 1 siapa lagi? Enggak kan? Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan semua bisa membuat dia punya detail aplikasi dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, kita boleh sama-sama berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk melihat bahwa ada banyak kesempatan bagi kami untuk membagikan kasih Tuhan. Tetapi yang lebih penting Tuhan adalah ada begitu banyak janji Tuhan, berkat yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami, apapun juga yang kami butuhkan. Maafkan kami Tuhan karena seringkali kami lupa untuk meminta. Maafkan juga karena seringkali kami lupa untuk membagikan berkat Tuhan. Bahkan seringkali kami berusaha mencari sendiri untuk kebutuhan kami. Biarlah ajarkan kami mulai saat ini untuk hanya bergantung kepada Tuhan dan selalu meminta hanya kepada Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan bersama dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu membagikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kami. Agar melalui kebaikan, perhatian, dan tangan kami yang suka menolong, mereka akan melihat pantulan kasih Yesus dalam kehidupan kami yang boleh membawa mereka datang lebih dekat kepada Tuhan dan diselamatkan. Sertai kami dalam sisa sesi hari ini Tuhan, mengampuni dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin.